Hai, selamat siang anak-anak sekalian, selamat siang rekan-rekan guru. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran untuk kelas 9 tentang rangkaian listrik, khususnya mengenai untai seri dan untai paralel. Ya. Oke, di sini tergambar model dua untainya, yang di atas adalah untai seri, yang di bawah adalah untai paralel. Ya, rangkaian atau untai adalah gabungan komponen-komponen listrik dalam rangkaian tertutup sehingga dapat menyala. Ya, syaratnya harus ada sumber tegangan, harus ada penghantar yang menghubungkan sumber tegangan dengan beban, dan harus ada beban yang tersusun dalam untai tertutup. Tanpa adanya untai tertutup, rangkaian listrik tidak akan menyala. Ya, jadi kalau ada saklar adalah yang membuat rangkaian tersebut bisa tertutup atau terbuka sesuai keinginan penggunanya. Ya, itu gunanya saklar. Kebetulan rangkaian yang saya tampilkan ini tidak mengandung saklar. Ya, nah, kita akan belajar apa perbedaannya rangkaian yang seri di atas dan rangkaian yang paralel di bawah. Ya, mari kita lihat bersama. Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, sebuah komponen listrik dipasang sambung menyambung pada ujung komponen lainnya. Bayangannya ya seperti yang kalian lihat waktu kalian melihat gerbong kereta api, ya. Ujung depan gandengan ujung belakang dan seterusnya, ya. Nah, ini sepertinya gambarnya, ya. Kalau kereta api kan gerbongnya nempel ke lokomotif, lalu gerbong belakang nempel ke gerbong depan. Apa bedanya dengan rangkaian listrik? Pada rangkaian listrik perlu dipenuhi prinsip dari rangkaian tertutup supaya arus mengalir. Jadi sedikit berbeda ya, ini gambar dalam rangkaian listrik. Ya, kalau kita perhatikan, seluruh untai harus nyambung sampai ke ujung baterai yang lainnya lagi. Prinsip rangkaian tertutup harus dipenuhi dalam rangkaian listrik. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana rangkaian seri ini bisa kita olah dan kita hitung ya untuk kita pergunakan. Ya. Apa saja sih prinsip dari sebuah rangkaian seri? Prinsip pertama adalah bahwa semua arus yang keluar dari sumber itu akan lewat R1, akan lewat R2, dan akan lewat R3. Nggak ada bagian arus yang nyantol atau tertinggal atau bocor kemanapun, ya. Jadi semua arus listrik yang keluar dari sumber akan lewat R1, lewat R2, dan lewat R3 dengan besar yang sama. Ya, jadi arus yang sama tersebut mengalir sebuah komponen. Jadi itu menjadi prinsip dari rangkaian seri. I sumber adalah I1 sama dengan I2 dan sama dengan I3. Apa prinsip yang lain? Prinsip yang lainnya adalah bahwa pada prinsip ini juga tegangannya akan terbagi pada semua komponen. Jadi tegangan sumber, katakanlah 9 volt, itu tidak akan diberikan pada R1. Tidak diberikan pada R2 sendiri-sendiri, tapi diberikan pada R1 sebagian, R2 sebagian, dan R3 sebagian. Ya, jadi tegangan terbagi. Gimana terbaginya? Kita akan lihat nanti, ya. Tapi VS adalah VR1 plus VR2 plus VR3. Ya. Kita ingat hukum Ohm. Nah, ada kaitan antara tegangan dengan arus pada hukum Ohm, ya. Nah, kalau kita pakai ini pada untai serial, maka kita bisa merubah tulisan VS sama dengan VR2, VR3 ini menjadi I dikali R. VS adalah I kali R total. R pengganti dari ketiga resistor tersebut. VR1 adalah I kali R1. VR2 adalah I kali R2 dan VR3 adalah I kali R3. Semua ada I, kalau gitu I-nya bisa dihilangkan kan? Kita bagi semua ruas kiri kanan dengan I. Maka yang kita dapatkan adalah R total dari rangkaian seri adalah hambatan pertama tambah hambatan kedua tambah hambatan ketiga. Dan ini tidak terbatas ini. Kalau kalian punya 20 R pasang seri, contohnya lampu pohon Natal, ya, semua R tersebut akan dijumlahkan. Ya, jadi R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 sampai ke R20. Begitu seterusnya.
Ya, jadi cukup mudah ini ya, mencari hambatan total dari rangkaian adalah jumlahan dari semua hambatan yang ada di dalamnya. Ya, nah, kita akan lihat sifat-sifat rangkaian seri. Nah, jadi semua R tersebut bisa digantikan dengan sebuah R namanya RS atau R seri dengan karakter arus yang sama. Jadi kalau tadi ada arus I melalui R1, R2, R3, I yang sama juga akan melalui RS dengan besar yang sama. Itulah namanya hambatan pengganti. Ya, jadi kita bisa menentukan arus lewat rangkaian seri kalau kita bisa menentukan R penggantinya berapa. Jauh lebih mudah kan? Nah, RS-nya adalah jumlah dari semua R. Nah, untuk semua rangkaian seri kalau gitu arus listrik akan sama besar di semua komponen. Jumlah tegangan di semua komponen akan sama dengan V sumber. Dan R total adalah R1 tambah R2 tambah R3. Ini sifat rangkaian seri. Kita pindah dulu ke rangkaian paralel kayak apa? Rangkaian paralel gambarnya seperti ini. Apa perbedaannya tadi? Sekarang arus I dari sumber ya, itu akan dilewatkan dan terpecah menjadi I1, I2, dan I3. Kita lihat bahwa arus yang lewat R1 tidak lewat R2, arus yang lewat R2 tidak lewat R1 dan R3. Begitu seterusnya. Apa sih ciri-cirinya? Nah, kita lihat. Ujung-ujung setiap komponen terpasang bersama, ya, sehingga masing-masing titik ujung komponen itu akhirnya mengenai sumber tegangan. Jadi disimpulkan, tegangan akan sama pada semua hambatan, yaitu V. Ya. Tegangan yang kena R1 juga kena R2 juga kena R3. Kenapa? Karena titik ujungnya sama. Tapi arusnya nggak begitu. Arusnya terbagi pada ketiga komponen. Seperti saya bilang tadi, arus yang lewat R1 tidak lewat R2 dan lewat R3. Tapi berlaku satu hal bahwa arus sumber adalah jumlahan dari masing-masing arus. Nah, dari relasi ini kita bisa mencari hubungan berapakah R ekivalennya dari ketiga hambatan yang paralel ini. Ya, dari mana saya dapatkan rumusan ini di bawah? Kita lihat di atas ya. Jadi I1 adalah IS adalah I1 plus I2 dan I3. I sumber itu. Nah, tapi I adalah V per R. Nah, jadi IS adalah V dibagi R ekivalennya. I1 adalah V dibagi R1. I2 adalah V dibagi R2. I3 adalah V dibagi R3. Kalau semua suku dibagi dengan V, boleh kan? Karena kiri kanan sama. Maka kita dapatkan rumusan yang di bawah. Bahwa 1 per R ekivalen adalah 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Apa artinya? Artinya R ekivalennya adalah seper dari jumlahan seper itu. Ya. Jadi R ekivalennya adalah 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kita misalnya R1-nya adalah 1, R2-nya juga 1, R3-nya juga 1. Berapa R ekivalennya? 1 per ekivalen adalah 1 plus 1 plus 1, 3 ya. Jadi R ekivalennya 1 per 3. Nah, tadi R-nya kan 1, 1, 1. Ternyata R ekivalennya 1 per 3. Jadi kesimpulannya, dari sebuah hambatan paralel, ternyata hambatan totalnya akan mengecil dibanding hambatan masing-masing komponen. Ya, kita lihat tadi kan dengan 1 ohm tadi, begitu. Coba kita ganti kalau R-nya adalah 6. R1 6, R2 6, R3 6. 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya 3 per 6 kan? 1 per ekivalen adalah 3 per 6. Jadi R ekivalennya berapa? Dibalik, 6 per 3. 6 per 3 adalah 2 kan? Nah, jadi dengan hambatan R1, R2, dan R3 sama-sama bernilai 6, ternyata R ekivalennya tinggal 2 ohm saja. Jadi hambatan paralel cenderung memperkecil hambatan ekivalen totalnya. Ya, nah kita lihat sebuah contoh sederhana sekarang. Ini ada rangkaian apa nih? Seri kan? Kita cari berapa sih arus yang mengalir I-nya itu? Untuk mencari arus, kita pakai hukum Ohm kan?
I sama dengan V per R. V-nya 12. R-nya kita tahu R1, R2, R3. Berarti kita perlu mencari berapa R ekivalennya. Setuju? Nah, kita akan coba lihat ya. Kita mencari R ekivalennya sekarang. Nah, jadi kalau R ini R ekivalennya adalah RS, itu adalah 10 tambah 20 tambah 30. Sama dengan 60 ohm. Tadi semua ohm nih satuannya ya. Nah, berarti berapa I-nya? Berarti I total yang lewat itu adalah sama semua lewat R1, lewat R2, dan R3 adalah VS dibagi RS. Hasilnya adalah 12 per 60 sama dengan 0,2 ampere. 1/5 ampere. Ya, ini dari rangkaian yang seri. Bagaimana kalau rangkaian paralel? Nih, ada 2 rangkaian paralel. Kita akan lihat kembali. Ya. Di sini ada 10 ohm dan 10 ohm. Berarti nanti 1 per R totalnya adalah 1 per 10 ditambah 1 per 10. Hasilnya 2 per 10 atau sama dengan 1 per 5. 2 per 10 1 per 5. Maka R totalnya adalah 5 ohm. Ya, 1 per total minus 1 per 5 berarti R total 5 ohm. Nah, bagaimana kalau sebelahnya nih? Kita punya 4 yang paralel, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Maka berlaku bahwa 1 per R total adalah 1 per 1000 tambah 1 per 1000 tambah 1 per 1000 tambah 1 per 1000. Berarti ada 4 biji per kali per 1000, 4 per 1000. Jadi R totalnya adalah 1000 per 4. Betul? Dibalikan. Nah, itu adalah 250 di sini. Ya. Jadi, kalau R seri akan cenderung memperbesar hambatan, R paralel memperkecil hambatan. Gampang ya teman-teman ya. Asal ingat kedua relasi itu. Belum selesai. Ya, jangan bilang gampang dulu, kita masih harus mempertimbangkan apa yang terjadi kalau ada gabungan dari seri paralel. Contohnya ini, rangkaian kombinasi. Nah, di sini dia. Ya, dengan rangkaian ini kita lihat bahwa sekarang ada untai yang resistor dengan resistor disambung-sambung. Ada yang seri, ada yang paralel. Contohnya R2 dan R3 itu seri. R5 dan RA itu yang ujung paralel. Lalu diseri dengan R4. Waduh, kok rumit ya mister? Tidak rumit. Asal kalian tahu cara mengolahnya. Caranya gimana? Olahlah dari yang paling ujung, terjauh dari sumber. Dalam hal ini adalah R5 dan RA. Itu adalah untai yang paralel anak-anak ya. Nah, 4 paralel 4. Hasilnya adalah akhirnya R ekivalennya dari RA dan R5 adalah 1 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 1 per R ekivalen. Kalau gitu hasilnya itu adalah 2. 1 per 4 tambah 1 per 4 adalah 2 per 4. Berarti R ekivalennya adalah 4 per 2. 2 kan? Nah, maka kita akan dapatkan rangkaian seperti atas. Ya. Jadi R5 paralel RA itu adalah 2 ohm. Tapi dia masih diseri dengan R4. Ya. Yang 10 ohm. Berarti sekarang kalau kita gandeng R4 dan itu bukan R5 ya. Itu adalah RP yang terakhir kan ya. Jadi 10 tambah 2 adalah 12. Sementara R2 tambah R3 4 dan 8. Dijumlah juga karena seri jadi 12. Jadi ada 12 di kanan, 12 di tengah. Maka kita dapat rangkaian seperti gini. Rx dan Ry adalah 12 dan 12. Ya. Jadi rangkaian atas berubah jadi rangkaian bawah. Lebih sederhana kan sekarang? Nah, kalau kedua untai paralel Rx dan Ry itu ditotalkan, kita dapatkan nilai yang 24 kan? Salah Pak Indra, bukan 24. Karena nanti 1 per R paralelnya itu adalah 1 per 12 ditambah 1 per 12.
sama dengan 2/12 atau 1/6. Maka R paralel dari keduanya adalah 6, bukan 12, bukan 24 ya. Maka kita dapatkan rangkaian berikutnya seperti ini. Ya. Ada RP yang 6 dan ada R1 yang 4. Nah, udah selesai. Jadi R totalnya berapa? 6 seri dengan 4, 10. Cukup gampang ya teman-teman ya. Jadi hambatan totalnya adalah 10 ohm. Nah, kalau udah tahu tentang 10 ohm, kita bisa mencari berapa arusnya. 5 volt dibagi 10 ohm adalah setengah ampere. Ini gunanya kita mencari hambatan total, supaya kita bisa menghitung arus yang disedot atau yang diambil dari sumber tegangan. Ya. Untuk akhir, saya akan kasih sebuah contoh soal lagi. Nah, waduh ini kok rumit banget Pak Hendra. Tidak rumit kalau kita tahu cara mengolahnya. Kita lihat, rangkaian ini macam-macam, tapi kita mulai dari yang paling ujung. Yang paling ujung adalah R8 dan R10, itu kan rangkai seri kan? Kita serikan dulu, lalu paralelkan dengan R9. Hasilnya nanti diserikan dengan R7, paralelkan dengan R6, dan seterusnya. Saya akan kerjakan satu-satu ya, supaya kalian bisa mengerti. Ini contoh gambar aslinya kayak tadi, ini persis sama yang tadi ya. Mana yang kita olah lebih dulu? Yang paling jauh. Nah, saya beri tanda dengan ungu itu. Ya. Jadi RA adalah series sirkuit dari 10 dan 2. Jadinya 12. Diparalel dengan 6. 12 paralel 6 hasilnya adalah 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 1/RA. Berarti RA-nya adalah berapa? Tadi 1/6 plus 1/12 jadi 2/12 ditambah 1/12 kan? 3/12 itu adalah 1/RA. Jadi RA-nya 12/3 atau 4. Nah, maka dia berubah menjadi rangkaian yang di bawah ini. Nah, itu dia. Yang tadi paralel 6 dan 12 itu sudah menjadi 4. Tapi dia diserikan dengan 8. Kalau gitu 4 tambah 8 jadi 12. Diparalelkan dengan 6. Ya, apa yang tergambar dengan warna ungu? Lagi-lagi 6 paralel 12 bahkan jadi 4 lagi. Maka saya dapatkan rangkaian yang selanjutnya, yaitu bagian yang ungu dirubah menjadi 4 ohm, maka saya dapatkan gambar yang sebelah kiri. Nah, sekarang kelihatan sudah lebih sederhana ya teman-teman ya. 4 serial dengan 4 dan 8, tapi diparalel lagi dengan 8. 8 paralel 8 hasilnya mudah, pasti 4. Ya. Jadi sekarang ada hambatan 6 ohm di atas, 8 ohm di 4 di sebelah kanan, dan 4 di ujungnya. Nah, kembali sekarang kita olah kembali, berarti ada 4 seri dengan 4 menjadi 8, tapi paralel dengan 8. Ya kan? Maka hasilnya adalah 8 per 8 adalah 4 ohm. Inilah hasil yang berikutnya. Ya, tapi di atas ada 6 ohm. Kalau gitu, hasil akhir adalah seri di antara 6 ohm dan 4 ohm. Atau berarti 10 ohm. Nah, itu cara kita menjawab. Jadi nggak bisa langsung anak-anak dan teman-teman, harus step by step. Mau dimulai dari mana? Dari yang paling jauh. Nah, tolong pelajari lagi rangkaian ini di rumah dan kalian akan bisa mendapatkan cara yang termudah. Jangan malas menggambar ya. Resistor-resistor itu setiap step digambar kembali sambil dikurangi bagian sudah diekivalenkan. Itu yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ya, jadi guru-guru kalian selanjutnya akan melatih kalian untuk mengolah dan mencari hambatan ekivalen dari semua model yang gabungan ada di buku-buku dan di kelas. Kalian lalu nanti bisa mencari hambatan ekivalen totalnya buat apa? Buat mencari arus yang diambil dari sumber. Ya, nah dengan tahu arus dari sumber buat apa Pak Hendra? Supaya kita bisa mencari tegangan pada masing-masing resistor. Kalau kita tahu arusnya, maka tegangan pada masing-masing komponen adalah I dikali R.
Ya, jadi kalau kita tahu arus, kita bisa menghitung tegangan pada masing-masing komponen dalam rangkaian lebih mudah. Oke, hari ini Pak Hendra hanya akan bahas itu. Guru kalian akan menyampaikan soal-soal berikutnya sampai kalian bisa berlatih dengan menentukan berapa besar tegangan, berapa besar arus dari untai sembarang. Ya, selamat siang anak-anak. Terima kasih.